Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alvina Nurraili Sabila, biasa dipanggil Alvina. Aku merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, maksud dan tujuan aku membuat video ini adalah ingin sedikit menjelaskan ya, atau menggambarkan mengenai filosofi dan konsep penelitian tindakan beserta karakteristiknya. Oke, untuk yang pertama, di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai filosofi penelitian tindakan kelas sendiri. Jadi, sambil aku menjelaskan, aku di sini juga menampilkan salah satu video atau beberapa video ketika aku sedang mengajar di salah satu sekolah saat melakukan praktik pendidikan saat berkuliah dahulu gitu ya. Oke, untuk yang pertama, filosofi penelitian tindakan kelas sendiri. Pada tahun 1946, penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan gitu oleh para ahli. Salah satunya adalah Kurt Lewin, yaitu salah satu pencetus psikologi gitu ya. Lalu kembangkan dari tahun ke tahun oleh beberapa tokoh. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui kapan penelitian tindakan kelas itu dilakukan pertama kali, selanjutnya konsep dari penelitian tindakan kelas sendiri itu apa sih? Jadi, penelitian tindakan kelas sendiri itu merupakan suatu bentuk penelitian yang praktis yang dilakukan oleh guru atau guru bimbingan dan konseling di dalam kelas. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi selain kualitas pembelajaran sendiri, di sini aku akan sedikit menyimpang gitu ya. Jadi dalam PTK khususnya dari bimbingan dan konseling untuk meningkatkan layanan mutu dalam bimbingan konseling sendiri. Seperti itu. Selain itu, penelitian kelas dilakukan untuk melakukan pengamatan nih pada proses pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah agar kita tuh dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi ketika kita melakukan layanan gitu. Jadi saat kita melakukan layanan, kita dapat mengupayakan perbaikan atau memberikan aksi nyata kepada siswa untuk meningkatkan dan merubah layanan dari yang sebelumnya untuk menjadi yang lebih baik. Dan pada penelitian tindakan kelas sendiri itu terdapat prosesnya nih. Jadi prosesnya itu dapat dikaji, dapat dilihat, dan dapat mempertimbangkan proses yang telah dilakukan. Jadi proses-proses tersebut dapat berupa proses pemberian layanan, bisa pemberian layanan konseling kelompok, bisa layanan konseling individual, ataupun layanan bimbingan klasikal seperti yang saya tampilkan di video ini. Lalu untuk karakteristik dari penelitian tindakan kelas sendiri itu apa sih? Yang pertama, mungkin ketika kita mengetahui adanya masalah saat memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan konseling sendiri kan ada banyak ya. Jadi ketika masalah itu muncul, kita bisa mengetahui bahwa kita sadar kalau selama ini saat memberikan layanan bimbingan dan konseling itu sedikit ada permasalahan, sehingga permasalahan tersebut dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk dapat dilakukan perbaikan. Dan karakteristiknya sendiri tuh terstruktur gitu ya teman-teman, baik melalui beberapa tahapan, bisa dilakukan dengan perencanaan, bisa dilakukan dengan aksi nyata dengan layanan bimbingan dan konseling, lalu dapat dilakukan observasi dan juga refleksi dari pemberian layanan gitu. Jadi ketika kita melakukan need assessment, tentunya kita juga melihat apakah masalah yang timbul dalam siswa ini dapat kita kaji lebih dalam, dan apakah dapat memberikan inovasi gitu, inovasi yang dapat membangun layanan kita untuk menjadi yang lebih baik.